Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke catatan berikutnya ya, Sang Prabu ya. Iya. Sabtu Port malam Minggu Wage 19 Agustus 2006 pukul 23 lewat 05 ya, Sang Prabu ya. Ini kedatangan Kanjeng Sunan Bonang kembali karena memang di sini ini di perjalanan ini banyak yang nanti Sang Prabu untuk episode berikutnya tuh banyak kedatangan Kanjeng Sunan dan makhluk-makhluk Allah lainnya dari alam gaib sesuai dengan tingkatan perjalanan Sang Prabu gitu ya. Iya. Silakan Sang Prabu jika ini berkenan, kalau tidak kita lanjut ke catatan berikutnya Sang Prabu. Jadi saya potong separuh aja deh ya. Karena wali itu yang mendapatkan kebahagiaan hidup itu bisa melihat cucu-cucunya gitu. Jadi beliau itu perhatinya begini ketika datang. Beliau pertama datang assalamualaikum ya. Nah, terus dia bilang, terus saya menjawab, iya bagaimana Kanjeng? Iya. Kanjeng Sunan. Beliau menjawab begini Sinun, sepindah pertama saya minta cucu saya Jaidun Anda bimbing gitu ya. Semoga Tuhan memberikan jalan terang. Yang kedua, kaping kalih yang kedua, saya dipanggil Kakang Sunan Ampel, diperintahkan masuk kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan lumpur panas. Terus ada penjelasan yang lain-lain ya. Ini saya cut aja. Ya. Belum saat saya bicara. Masih dirahasiakan ya Sang Prabu. Karena memang di sini banyak rahasia-rahasia yang belum disampaikan oleh Sang Prabu. Beliau itu tidak mau istilahnya banyak persepsi. Beliau itu juga menjaga agar ilmu-ilmu beliau itu bisa diterima dulu dengan damai lah, jangan banyak kegaduhan dalam persepsi. Jadi dengan kebijakan beliau beliau juga lebih berhati-hati untuk menyampaikan dialog-dialog beliau dengan baik dengan para malaikat-malaikat, dengan makhluk-makhluk Allah lainnya termasuk dengan para waliullah kan begitu ya. Sang Prabu ya. Ada tambahan Sang Prabu? Nggak ada ya. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Minggu Wage malam Senin Kliwon 20 Agustus 2006 pukul 23.40 guru datang dengan mengucapkan salam. Jadi semua yang datang tuh selalu, baik itu guru atau makhluk-makhluk Allah lainnya dari alam gaib itu selalu mengucapkan salam karena secara pribadi beliau itu memang agama Muslim gitu ya, secara pribadi ya. Tapi untuk ajaran-ajaran beliau itu bukan untuk Muslim saja, tetapi untuk semua umat yang ada di muka bumi ini, baik di kalangan manusia maupun di bangsa jin. Silakan Sang Prabu. Iya. Jadi ketika tanggal dan waktu itu beliau datang seperti biasa. Iya. Beliau bilang, Angger anak Prabu, bagaimana? Kapan akan berangkat ke Jakarta? Terus saya menjawab, iya nanti ya, kalau urusan saya sudah selesai. Jadi biasa urusan saya kan yang mengenai mencari rezeki. Iya, kan? nafkah ya. Ya, nafkah. Nah, terus beliau bilang nanti, bicaralah terhadap kepada kawan-kawanmu masalah lumpur panas. Terus keluarlah di teras, keluar di teras gitu ya. Terus baca salawat Nabi 3 kali. Nah, terus setelah saya membaca seperti itu, beliau bilang, barusan ngerti tidak, Ger, ada gerimis? Saya jawab, iya. Padahal saat itu kemarau. Iya. Kemarau panjang ya. Kemarau panjang. Iya. Tapi ada gerimis kayak di kepiur gitu. Iya. Jadi itu anugerah dari Allah. Jadi memang
Memang di dalam dialog ini sebenarnya dialog-dialog yang benar-benar rahasia. Sebenarnya Sang Prabu bisa saja menjelaskan, tapi Sang Prabu itu segala sesuatu yang disampaikan itu memang menjaga, gitu. Menjaga agar tidak terjadi banyak penafsiran-penafsiran. Ya. Terus begitu saya sudah bilang iya kan memang kerasa gitu, dikepiurin gitu. Iya, iya. Nah, terus beliau bilang begini lagi, keadaan ini, jadi maksudnya keadaan Nuswantoro ini berbahaya ya. Jadi berbahaya itu kan bahasanya kan luas, karena beliau menyampaikan masalah bencana itu kan. Bencana dari bencana apa macam-macam termasuk yang lain-lain lah. Jadi beliau bilang keadaan ini gawat ger, berbahaya gitu. Semoga manusia mengerti tentang peringatan Tuhan. Manusia sekarang tidak mengerti bahwa datangnya mati. Jadi beliau mengingatkan itu. Jadi datangnya kematian itu tinggal selangkah. Nah, terus setelah beliau menyampaikan itu, Angger kalau tidur di atas jam 12 ya Angger. Saya menjawab iya. Bisa, udah sampai di sini dulu, yang nggak pulang. Nah, masalah gitu. Terima kasih penjelasannya Sang Prabu. Sebenarnya tentang prahara, tentang bahaya apapun yang ada di muka bumi ini, dari perjalanan Sang Prabu itu memang dari makhluk Allah, dari alam gaib yang memang diberikan Allah juga anugerah untuk menyampaikan itu, memang udah dinasihatkan lah, baik dari kalangan malaikat, seperti Allah, seperti ini. Manusia sekarang tidak mengerti datangnya kematian tinggal selangkah, maksudnya kiamat. Itu karena kalau di alam gaib itu kan memang jangka waktu itu sangat sebentar ya, Sang Prabu ya. Beliau juga bilang seperti bahaya-bahaya lah kemarin dengan bencana-bencana alam. Memang di kita itu panjang, tapi di beliau itu pendek banget gitu. Iya, seperti yang Situ Gintung itu kan berapa, ternyata setelah dihitung dari datang beliau di Jakarta. Apa ya? Kan kita mikir tuh. Kan tidak dinyanya, berapa saat kemudian ternyata baru banyak makan korban Situ Gintung kan. Kalau dari perjalanan Sang Prabu kan juga sudah dijelaskan, memang untuk di saat ini masih berjalan ya Sang Prabu ya, untuk musibah-musibah baik dari alam atau dari manusia itu sendiri pun masih berjalan untuk musibah, sampai nanti memang datang suatu zaman yang disebut dengan zaman pencerahan kan begitu ya Sang Prabu. Karena dengan doa sang penyerah, sang pencerah atau penyeru itulah bencana-bencana bisa sedikit berkurang. Mungkin berkurang nanti karena memang itu doa-doa beliau yang dijabahi oleh Allah, karena itu makhluk Allah yang dikehendaki kan gitu ya. Kalau dari prediksi saya, makanya kita mendoakan semoga ada sang pencerah bisa ini gitu. Semoga untuk bisa merubah gitu ya. Makanya kita kan hanya berdoa berdoa gitu. Senin Kliwon malam Selasa lagi 21 Agustus 2006 pukul 19.30 beliau kedatangan dari saudara gaib rohani beliau. Mungkin bisa dijelaskan Sang Prabu atau memang ini langsung kita ke catatan berikutnya. Monggo. Seperti biasa beliau datang ya selalu mengucapkan salam setiap tamu ya. Saya menjawab pun sama. Karena ini yang datang itu adalah kakak. Kakak itu maksudnya kehidupan masa lalu. Masa lalu ya. Jadi beliau bilang begini, Dimas, kakakmu datang ke tempatmu, ke kediamanmu ya. Sudah lama kakak tidak datang ke sini ya. Sekalian nengok anakmu gitu, yang kuliah di Bogor. Tuntun dia semoga
mendapatkan jalan yang bagus, mencari nafkahnya, ya, mencari sandang pangan, nafkah hidup di alam dunia. Lalu saya menjawab begini, iya Kak, titik-titik ya. Iya. Ada berita apa dari ayah, Romo dan ibu gitu ya? Tidak ada, Dek. Saya cuman kangen saja. Sekalian nengok anakmu, ya, cucuku gitu. Terus saya bilang, salam dari saya untuk ayah dan ibu sekalian, seluruh kerabat yang ada di sana, Kakak. Terus beliau bilang, Dek, berangkatlah ke Jakarta, bicara dengan teman-temanmu masalah keadaan lumpur panas. Sebab kalau tidak diselesaikan tidak akan beres. Itu semua bukan kehendakmu, kehendak manusia, akan tetapi kehendak Allah yang maha besar, yang kudu dilaksanakan dan diselesaikan oleh makhluk yang dikehendakinya. Terus beliau bilang gitu, wis samene ya sudah sampai di sini dulu, Dek, adik, wassalam. Terus beliau pergi. Ya, terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Mungkin memang di sini perlu saya jelaskan juga sedikit. Ini berkaitan dengan ilmu rohani, bahwa di episode yang lalu sudah diceritakan bahwa secara rohani beliau di masa lalu juga dari keluarga raja semua, ya begitu ya. Sebenarnya saya tidak akan menyebutkan di mana, karena ini memang diwanti-wanti oleh Sang Prabu untuk merahasiakan dan belum waktunya. Kita lanjut lagi ya, Sang Prabu, ke catatan berikutnya. Yuk, silakan. Rabu Pahing malam Kamis Pon 23 Agustus 2006 pukul 22:23 ini kedatangan guru gaib. Iya. Mungkin di sini bisa Sang Prabu untuk menjelaskannya, atau memang kita lanjut ke catatan berikutnya. Iya. Jadi beliau datang seperti biasa, terus beliau menyampaikan begini, yang sabar dan tawakal ya Ger, jalankan amanah Tuhanmu. Lalu saya menjawab, iya. Buka tanganmu yang kanan, baca 2 kalimat syahadat, terima barang ini, maksudnya ini nur gaib ya, untuk sandanganmu, untuk pakaianmu, jalan ke amanah, jalan menuju amanah, menjalankan amanah gitu ya. Terus saya bilang, iya, terima kasih Eyang. Bagaimana orang-orang yang menangani lumpur panas, mereka tidak percaya. Beliau bilang, tidak Nger, deweknya belum mengerti yang sebenarnya, katanya. Nanti suatu saat dia akan mencari, gitu loh, sosok yang dimaksud gitu ya. Terus saya menyampaikan, oh begitu ya. Terus beliau lagi bilang, sudah sampai di sini dulu, saya datang ke tempatmu, wassalam. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. 1 Kliwon malam minggu lagi 26 Agustus 2006 pukul 23:10. Ini juga dialog, semua dialog sebenarnya dengan Sang Prabu dari alam gaib itu kebanyakan memakai memang bahasa Jawa. Kalau udah berdialog dengan Sang Prabu, mungkin Sang Prabu bisa menjelaskan ini kedatangan dari guru gaib kembali. Itu beliau datang lagi, guru Angger anak Prabu yang datang. Angger berangkatlah hari Senin, rembuk-rembuk dengan kawan-kawan masalah lumpur panas. Saya jawab bilang, iya ya. Jadi beliau bilang, rezekimu di Jakarta terang benderang dan lebih-lebih
gunakan untuk kebaikan dan kebaikan, jalankan amanah, dan untuk membimbing keluargamu, teman-temanmu pada membantu di Jakarta. Terus saya jawab, iya, terima kasih ya. Semua itu Tuhanmu yang memberi dan membukakan. Terus tak lama berselang dari dialog itu datanglah makhluk lain dari golongan malaikat juga. Lantas guru bilang agar saya menyambutnya dan guru mendampingi. Seperti biasa tamu membaca Assalamualaikum dan sebagainya. Terus beliau bilang begini, saya datang diutus Tuhan yang Maha Besar bertemu Anda. Terus beliau menyampaikan, bacalah salawat Nabi 3 kali dan takbir 3 kali, buka telapak tanganmu dua-duanya. Terus saya laksanakan. Ini dalam rangka saya diutus Tuhan Allah, Tuhan Allah ya, harus memberi kepada Sinuwun katanya. Itu walaupun itu sudah ada dari guru gaib katanya. Jadi walaupun saya diberi, tapi beliau juga memberi, sudah punya, diberi. Makanya beliau itu juga sudah ada yang diberikan oleh guru gaib gitu loh. Terus guru juga menjawab, dia bilang iya gitu loh. Silahkan sahabatku, kan beliau kan temannya guru ya kan. Terus beliau akhirnya sampai di sini dulu, saya pamit sekalian kepada sahabat saya, titik-titik ya. Terus guru bilang silakan. Terus wassalamualaikum. Terus guru bilang begini, Ger, Tuhanmu memberi anugerah, untuk itu mengutus malaikat lain. Semua itu sudah saatnya. Terus beliau bilang, Senin sore berangkatlah ke Jakarta ya Ger. Terus saya bilang begini, Eyang, bagaimana kalau saya ke Jakarta, apa Eyang akan datang lagi? Nah, terus beliau bilang, Eyang pasti datang kalau Angger ada tempat yang tetap gitu loh. Eyang akan datang nek Angger membutuhkan Eyang sewaktu-waktu. Wis ya Angger, sudah ya Angger. Eyang balik, Eyang pulang gitu loh. Wassalam seperti itu. Nah, terus saya menyampaikan ya terima kasih yang gitu. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya di sini. Memang dari Sang Prabu sendiri masih merahasiakan nama malaikat yang datang dari golongan malaikat. Tapi pada dasarnya saya bocorin sedikit. Sebenarnya malaikat-malaikat yang dirahasiakan Sang Prabu ini udah familiar. Tapi memang Sang Prabu masih merahasiakan untuk nama-namanya. Memang belum waktunya. Sesuai dengan tingkatan ilmu bagi yang bisa menerima dan memahami tentang perjalanan Sang Prabu ini. Mungkin kita lanjut di edisi selanjutnya ya Sang Prabu. Kalau kita bahas ini nanti akan mendalam nih. Kita lanjut dulu aja ke berikutnya. Senin Wage malam Selasa Kliwon 4 September 2006 pukul 22:47 kedatangan Kanjeng Sunan Ampel. Mungkin di sini bisa Sang Prabu untuk menjelaskan dialog Sang Prabu dengan Kanjeng Sunan Ampel. Seperti biasa kalau beliau datang, Sinuhun Prabu, saya Sunan Ampel datang mau bilang sebenarnya lumpur panas yang salah itu Lapindo katanya bilang, sebab dia yang mengolah. Ya pasti kan disalahkan yang mengolah ya. Sebenarnya yang dibor
bor bukan titiknya, tapi kena di sebelahnya gitu loh. Jadi yang dibor itu bukan titiknya, sebelahnya, maka keluarlah lumpur panas. Beliau bilang, kalau tidak percaya, Surabaya itu bakal lambah-lambah lumpur. Jadi meluapkan kemana-mana gitu. Ya, saya bilang begini, oh begitu Kanjeng Sunan, semoga Tuhan yang Maha Besar memberi petunjuk kepada orang yang menangani lumpur panas gitu. Terus beliau bilang begini, sinuwun, barangkali Anda mau akan saya beri mustika. Itu pegangan saya, yang saya pegang sudah lama saya pegang gitu, silahkan diterima. Terus saya bilang, terima kasih Kanjeng Sunan, saya lihat mustika intan, cahayanya pun terang benderang, gebiar gitu, putih sekali gitu loh. Nah, beliau bilang, iya betul sinuwun, gunanya agar orang-orang pada mengerti sejatinya Anda seperti anak turun saya, putu wayah tuh ya, cucu keturunan saya. Orang-orang tahu dan mendukung kepada Anda. Orang yang mendampingi Anda juga mengerti. Nah, terus penjelasan beliau kan seperti itu. Nah, saya yang namanya diterima apapun, itu wujudnya nur ya, gaib ya. Tapi ya terima aja. Iya, terima kasih Kanjeng Sunan. Terus beliau bilang, sampai di sini dulu saya datang, wassalam. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Di sini juga sebenarnya beliau-beliau yang di alam gaib itu juga turut prihatin ya dengan bencana-bencana. Tapi beliau itu memang harus berkomunikasi dengan makhluk Allah yang memang dikehendaki yang bisa berkomunikasi dengan beliau gitu. Jadi di sini beliau juga menyampaikan rasa keprihatinan itu kepada Sang Prabu. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Kita lanjut ke episode berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.